Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di bahan ajar tentang produk pastry dan bakery, kita akan membahas tentang membuat roti dengan metode Tangzong. Jadi apa itu metode Tangzong? Mungkin kalian sudah pernah dengar atau mungkin belum pernah mendengar sama sekali apa itu metode Tangzong. Metode Tangzong atau kadang juga disebut sebagai Wateroo, metode Wateroo ya, adalah teknik membuat adonan roti ala Asia. Jadi memang biasa digunakan untuk roti-roti yang dibuat oleh orang-orang Asia. Ini biasanya kalau kalian pernah dengar roti Taiwan, roti Jepang, nah biasanya menggunakan metode ini. Jadi metode ini adalah mencampur tepung dan cairan hingga membentuk pasta kental sebagai adonan awal atau starter. Kalau kita bicara tentang metode Spong Endo, kalian juga pasti mengenal apa itu yang namanya adonan biang. Tapi kalau adonan biang di Spong Endo method itu biangnya itu terbuat dari biasanya tepung terigu, air, gula ya, yang dibiarkan dulu mengembang baru dicampurkan dengan adonan bahan roti yang lain. Nah, yang penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat metode Tangzong itu adalah formulasi adonan Tangzong itu sendiri. Jadi formulasi adonan Wateroo atau Tangzong biasanya menggunakan rasionya itu 1:5. Jadi 1 bagian tepung berbanding 5 bagian cairan. Cairan di sini kalian bisa gunakan susu cair atau air ya gunakannya. Nah, kedua bahan tersebut dimasak dengan suhu 65 derajat Celcius hingga membentuk pasta kental seperti lem tapi mengkilap. Ya. Kemudian kenapa sih orang menggunakan metode Tangzong? Jadi tujuan menggunakan metode Tangzong ini adalah untuk mengikat cairan semaksimal mungkin hingga diharapkan, jadi harapannya ya itu hasil rotinya itu memiliki tekstur lebih lembut, lebih empuk dan memiliki daya simpan yang lebih baik. Tuh. Kemudian langkah cara pembuatan adonan Tangzong, yang pertama itu adalah pemilihan bahan ya, yang jelas itu pemilihan bahan. Kemudian adalah penimbangan bahan sesuai rasio yang tadi Ibu jelaskan, itu 1 bagian tepung dan 5 bagian air. Jadi kalau kita menggunakan 40 gram tepung terigu, jadi kita perlu air atau susu itu sekitar 200 gram. Jadi harus ini ya, harus equal. Jadi kalau kita mau pakai cc, kalau mau kita pakai gram gitu. Jadi harus sama itunya, gramasinya. Kemudian adonan tersebut dimasak di atas api kecil hingga membentuk pasta kental mirip lem yang mengkilap. Jadi mengkilap itu berarti dia sudah matang itunya Tangzongnya. Kemudian si adonan Tangzong itu didinginkan sebelum dipakai. Jadi jangan sampai panas-panas sudah dicampur dengan adonan yang lain, tapi didinginkan terlebih dahulu. Bagusnya itu didinginkan dan ditutup supaya tidak istilahnya kalau Ibu saya menyebutnya itu tidak mengulit ya. Ada kulitnya. Dan yang paling bagus itu adonan Tangzong itu sendiri adalah disimpan di chiller 1 malam. Jadi kalau kalian mau bikin besok gitu, berarti hari ini sore itu kalian sudah membuat adonan Tangzongnya. Baru nanti besok kita bisa mencampurkan si adonan Tangzong itu dengan bahan-bahan roti yang lain. Demikian, terima kasih untuk bahan ajar kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.